Satu hal yang membuat gue yakin bahwa Salma akan menjadi musisi besar di kemudian hari adalah gue menemukan kepingan-kepingan yang sama yang dimiliki Salma dengan para musisi-musisi besar yang pernah gue baca dan simak selama ini. Dari dulu gue suka banget dengan literatur baik fisik ataupun digital, dokumenter ataupun video dokumentasi beberapa musisi-musisi besar dunia. Bahkan gue suka banget nontonin proses di belakang pembuatan lagu, pembuatan album, bahkan persiapan konser-konser mereka. Karena menurut gue itulah cara yang paling tepat untuk mengenal karakter setiap musisi. Bukan dari sosial media, apalagi televisi. Karena sosial media adalah tempat branding dan televisi adalah bisnis pertunjukan. Keduanya itu tidak benar-benar asli karena sudah ditambahi skrip dan kadang ditambahin gimmick gitu. Tapi itulah industri hiburan, makanya nggak heran kalau sampai sekarang masih banyak orang yang terjebak dalam ngefans Salma versi idol. Itu artinya ngefans Salma versi yang dipoles, yang menampilkan kesempurnaan yang akhirnya bermanifestasi ke dalam bentuk banyak ekspektasi gitu. Perjalanan gue untuk mengenal Salma justru mundur ke belakang sebelum dia tampil di idol. Gue nyari video-video dia saat masih ikut festival band, saat dia masih reguleran di kafe, video-video dia waktu masih SMK dan lainnya. Apapun di luar Indonesian Idol. Dan beberapa cerita dari orang-orang yang memang pernah melihat keseharian Salma gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang paling mudah dalam rangka mengenal karakter seorang musisi, yaitu dari karya. Album Berharap Pada Timur itu sangat menjelaskan karakter Salma, terutama dari sisi tujuan, idealisme, dan pikirannya. Satu hal yang membuat gue yakin bahwa Salma akan menjadi musisi besar di kemudian hari adalah gue menemukan kepingan-kepingan yang sama yang dimiliki Salma dengan para musisi-musisi besar yang pernah gue baca dan simak selama ini. Gue akan coba merumuskan ini dengan bahasa yang lebih sederhana ya. Yang pertama adalah keaslian, originalitas. Kalau butuh validasi, Judika sebagai juri idol sudah belasan kali memvalidasi ini. Original dalam konteks ini adalah secara perangkat musikalitas ya. Ia suara, ia cara bernyanyi, interpretasi, dan sebagainya yang tidak mengikuti atau meniru orang lain. Jadi konteks originalnya itu di situ ya. Dan Salma sangat original dari sisi itu. Yang kedua, karya sebelum popularitas. Somehow gue merasa lebih tenang ketika popularitas Salma itu cukup ada di tengah-tengah gitu loh. Karena popularitas di era perkembangan musik modern dunia adalah sesuatu yang mematikan kalau kata gue. Itu udah berlangsung dari lama banget, dari tahun 50-an, bahkan sampai sekarang, di mana banyak musisi kenamaan yang hidupnya harus berakhir tragis karena depresi, tekanan, dan salah satunya karena ekspektasi gitu loh. Dan juga selainnya ada kelelahan, mereka bisa stres, pengkultusan, atau bahkan seperti yang dialami oleh John Lennon. Kalian bisa search sendiri kisahnya John Lennon, dan itu diawali oleh popularitas yang sangat tinggi. Dan bagusnya Salma, dia selalu mengutamakan karya ketimbang popularitas. Dia adalah penganut karya sebagai interpretasi dari eksistensi, bukan sebaliknya. Bahkan fenomena hari ini yang kita bisa lihat ketika seseorang viral, mendapatkan popularitas, mereka tiba-tiba bisa rilis single, bisa tiba-tiba jadi penyanyi, tiba-tiba main film, walau hasilnya ya ancur-ancuran gitu. Jadi jangan sampai kebalik ya. Yang ketiga, percaya bahwa hidup tak harus terus berlari. Apa artinya? Dalam urusan karir, gak perlu terlalu ambisius, terlalu moyo, injek gas terus, itu gak perlu. Salma udah pernah belajar soal ini selama 10 tahun. Ketika dia ambisius, ternyata dia tidak jadi apa-apa gitu. Sesuatu yang terburu-buru, dikejar-kejar untuk memenuhi standar eksistensi yang salah, maka hasilnya tidak akan pernah maksimal. Tapi justru ketika kita dalam kemampuan terbaik, ketika semuanya sudah cukup, itu akan mencapai hasil terbaik. Salma mencontohkan itu ketika dia berhasil menjadi juara Indonesian Idol Season 12. Datang, tunjukkan, dan menangkan. Yang keempat adalah kemerdekaan dalam ide dan ekspresi. Ini erat kaitannya dengan karya-karya Salma selama ini, dan ini juga tergambar dengan tajam dan jelas di album pendananya. Track Berharap Pada Timur itu jelas menembus sekat apapun. Dia tahu lagu itu mungkin akan ditolak sebagian orang, tapi justru itu yang dijadikan track utama, bahkan sekaligus sebagai judul besar di albumnya. Nyalinya luar biasa Salma. Tidak menghamba ekspektasi, standarisasi, dan kuat melawan arus. Yang kelima, dedikasi dan musik menjadi bagian dari hidup. Semua panggung-panggung Salma, Java Jazz, Ramadan Jazz, dan ratusan panggung lainnya, dan tekadnya untuk selalu menampilkan yang terbaik adalah wujud dedikasi yang paling sempurna. Selain juga profesionalitas ya. Kemudian musik menjadi bagian dari hidup.
Kalau kalian lihat dia live di sosial media, dia nggak bisa kalau nggak sambil nyanyi dan main gitar. Kalau dia liburan, dia pergi healing, dia tetap main gitar dan nyanyi itu. Dia datang ke podcast-podcast hampir selalu nyanyi dan main gitar. Bahkan ketika nggak ada kamera pun, gue yakin dia pasti kayak gitu juga. Karena itu sudah menjadi bagian dari hidup dia gitu. Dan itu juga yang gue temukan pada musisi-musisi terbaik dunia di masa lalu. Yang keenam adalah memberikan inspirasi bukan mimpi. Inilah yang membedakan artis maupun selebritis yang memiliki kehidupan yang sederhana dengan yang glamor. Kesederhanaan memberikan inspirasi, sedangkan glamor menjual mimpi-mimpi. Salah satu penyanyi yang gue suka juga, Tracy Chapman, dia berkali-kali bilang kalau hidup sederhana itu menjauhkan dia dari banyak masalah. Hidup yang biasa-biasa aja bikin dia lebih senang, lebih tetap merasakan hidup. Dia tidak mau kemewahan dan segala hal yang glamor itu menjauhkan dia dari keluarga, dari sahabat, ataupun menurunkan kreativitas dia dalam bikin karya gitu. Gue senang melihat ini ada pada diri Salma, bagaimana dia dikenal sebagai idol yang nggak kelihatan seperti idol. Bahkan di acaranya Vincent dan Desta secara terang-terangan mengungkapkan perbedaan Salma dengan idol-idol pada umumnya yang identik dengan gaun mahal, glamor, dan status standar yang tinggi. Sedangkan Salma lebih bersahaja, simplicity yang membungkus quality. Kalau kita ingat Salma setelah lulus idol, begitu banyak lalu lalang di FYP orang-orang yang mengcover penampilan versi Salma, Rungkat versi Salma, Aku Milikmu versi Salma, Love Me Like You Do versi Salma, dan sebagainya. Itu puncak dari inspirasi yang tertinggi. Ketika orang tidak hanya merasa tapi melakukan hal yang serupa. Ketika album Salma rilis, banyak orang-orang yang tidak hanya mengcover lagunya, tapi juga ngulik dan mengcover instrumennya juga. Itulah Salma, itulah yang jarang ada sebenarnya. Tidak menjual mimpi, tapi membuat orang ikut melakukan sesuatu yang kreatif. Jadi itulah 6 alasan kenapa gue yakin Salma akan berhasil di jalannya. Berhasil dalam konteks dapat meraih apa yang ia tetapkan sebagai tujuan dalam bermusik. Yang pasti bukan popularitas, bukan piala, tapi waktu yang tenang, umur yang panjang untuk terus berkarya. Gue tebak dia akan menjadi sesuatu yang besar di masa depan. Bukan di platform streaming, bukan di televisi, tapi dalam catatan sejarah dan ingatan-ingatan kita tentang musik yang berkualitas. Dan seperti biasa buat teman-teman yang berkenan untuk mendukung atau mengapresiasi konten-konten gua, bisa dengan mengirimkan donasi melalui link yang ada di profil, karena itu akan sangat membantu gua sebagai konten kreator. Sekian dari gua dan semoga terhibur, sampai jumpa di video berikutnya.